Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi bilangan pecahan. Yang pertama, jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen atau per 100, dan per mil, per 1000. Pertama, pecahan biasa. Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh 1/3. 1 dikatakan sebagai pembilang, kemudian 3 disebut dengan penyebut. Setelah itu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti yang atas lebih besar daripada yang angka penyebutnya yang bawah. Contoh 11/3. 11/3 kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 3, 2/3. Lalu 8/5 kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 1, 3/5. Untuk cara mengubahnya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Lalu ada pecahan desimal, yaitu bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Contoh 2,5 dan 0,75. Setelah itu ada persen, yakni bentuk pecahan dengan penyebut 100. Contoh 10% sama dengan 10/100. Lalu per mil, bentuk pecahan dengan penyebut 1000. Contoh 4/mil, ini bacanya per mil ya. 4/mil bisa ditulis menjadi 4/1000. Selanjutnya yaitu cara mengubah pecahan. Ada beberapa materi yang perlu kita bahas, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, lalu mengubah pecahan menjadi desimal, lalu menjadi persen, dan terakhir menjadi per mil. Oke, yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contoh 9/4 ini. Kalau dijadikan pecahan campuran gimana? Kita bisa pakai metode pembagian biasa saja, yang seperti ini. Nah, lalu 2 akan diletakkan di bagian ini, bagian depan, terus angka 4 sebagai penyebutnya, lalu angka 1 sebagai pembilangnya. Nah, sekarang kalau sebaliknya gimana? Dari 2 1/4 jadikan pecahan biasa, maka langkahnya 4 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 9/4. Oke, lalu mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Contoh pecahan biasa 3/5, kalau mau dijadikan pecahan desimal jadi berapa? Nah, ini jadi harus dirubah ke bentuk per 10. Nah, ini kan penyebutnya udah 5, maka kita tinggal mengalikan 2/2. Nah, yang atas 3 kali 2 sama dengan 6, yang bawah 5 kali 2 sama dengan 10. 6/10 sama dengan 0,6. Sekarang sebaliknya, kalau dari 0,6 kita rubah ke pecahan biasa. 0,6 bisa ditulis menjadi 6/10. Lalu kita sederhanakan dengan membagi kedua bagian dengan angka 2. 6 dibagi 2 menjadi 3, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Dari pecahan biasa kita jadikan persen, jadi kita rubah menjadi per 100. 2/5 supaya jadi 100 maka harus dikali dengan 20, karena bawah dikali 20, atas juga harus dikali 20. 5 kali 20 sama dengan 100, dan yang atas ini 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi kalau ditulis menjadi pecahan persen akan menjadi berapa? 40%. Lalu sebaliknya, dari 40% dijadikan pecahan biasa. 40% bisa ditulis menjadi 40/100. Lalu dicari bilangan yang bisa membagi keduanya, yaitu 20
menjadi 40 bagi 20 menjadi 2, 100 bagi 20 sama dengan 5. Lalu mengubah pecahan menjadi per mil atau jadi per berapa tadi, per mil per 1000. Oke, dari pecahan biasa 7 per 25 dijadikan per 1000, maka harus dikali dengan 40. Atas juga 40, tinggal dikali aja. 7 kali 40 280, terus 25 kali 40 sama dengan 1000. Jadi kalau ditulis menjadi 280 per mil. Lalu sebaliknya gampang banget, tinggal ditulis jadi per 1000, lalu dibagi dengan FFP apa KPK ini namanya. Nah, dibagi dengan angka yang bisa membagi keduanya. 280 dibagi 40 jadi 7, 1000 jadi dibagi 40 jadi 25. Selanjutnya membandingkan pecahan. Nah, ini nanti ada cara cepatnya juga. Contoh 5 per 15 titik 2 per 3. Nah, ini nanti lebih besar yang mana? Nah, 5 per 15 ini nanti kita samakan penyebutnya dulu. Jadi yang depan ini udah per 15, yang belakang kita jadikan per 15 biar mudah nanti. Jadi 2 dikali 5 10, 3 kali 5 15. Nah, kalau sudah seperti ini kita tahu yang besar yang mana, dilihat dari pemilihannya saja. Jadi bisa 5 per 11 kurang dari 10 per 15. Penulisannya seperti ini. Nah, cara cepatnya gimana? Kita lihat. Nah, 5 per 15 jadi 2 per 3. Kita tinggal kalikan aja angka 3 yang di sebelah sini dikalikan dengan 5, jadinya berapa? 15. Lalu 15 ini dikali 2 jadinya 30. Nah, tandanya nanti gimana? Kita lihat tandanya jadinya seperti ini karena 30 sama 15 lebih besar 30. Oke, maka dapat ditulis seperti ini. Sama kan? Udah seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di contoh soal yang lain. Setelah itu mengurutkan pecahan. Contoh, kalau ada beberapa daftar pecahan seperti ini lalu disuruh mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya gimana? Kita rubah dulu menjadi pecahan desimal biasanya biar lebih mudah. Nah, 1 per 5 dijadikan pecahan desimal jadi berapa? 1,2. Selanjutnya 0,8 udah pecahan desimal, yang 60% jadi 0,6, 7 per 8 jadi 0,875. Maka urutannya adalah 1 per 5. Oh, ini dari yang terbesar ya, yang terbesar, lalu 7 per 8 0,875, lalu 0,8 dan terakhir 60%. Operasi hitung bilangan pecahan udah biasa dikerjakan, udah dipelajari di sekolah dasar dulu. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya kira udah selesai. Lalu yang terakhir aplikasi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, contoh soal, Pak Budi menyumbangkan 3/7 dari gaji bulanannya pada panti asuhan. Gaji bulanan Pak Budi 2.100.000. Berapa uang yang disumbangkan Pak Budi ke panti asuhan? Jawab seperti ini. Kita tinggal mengalihkan saja. 3/7 dikali 2.100.000 jadinya berapa? 900. Maka besar uang yang disumbangkan ke panti asuhan sebesar 900.000. Nah, udah ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Nanti kita tinggal latihan soal di e-learning MTSN 7 Kediri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.